Shalom, selamat malam bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita bertemu dalam program Sate Penyu. Bersama saya, Agus Hartanto, penyuluh non-PNS Bangka. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kalau sampai hari ini Engkau telah memberkati kami, dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan kepadamu ke dalam tangan yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Judul yang saya ambil malam hari ini adalah Kristen Sejati, terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Suatu hari ada perusahaan sepatu yang sudah mau bangkrut oleh karena persaingan. Mungkin kalau Anda hidup di tahun 80-an masih menjumpai merek atau nama sepatu yang saya maksud. Dari pihak perusahaan mengirimkan orang untuk mengadakan riset atau penelitian di benua Afrika selama 1 bulan. Hasilnya, orang pertama melihat orang Afrika gak ada yang pakai sepatu. Makanya dia mengambil kesimpulan sepatu mereka gak bakal laku di benua Afrika. Akhirnya, orang pertama ditarik dari benua Afrika. Dan owner dari perusahaan sepatu ini tidak putus asa, sehingga ia mengirimkan orang lain untuk ke benua Afrika lagi. Di sini kata orang pertama, orang kedua, di sini banyak peluangnya. Dan tinggal mereka dikumpulkan, mengadakan seminar, memberikan pengertian manfaat kita memakai sepatu. Nah, ternyata 2 orang yang dikirim oleh kantor pusat, mereka melihat benua Afrika yang sama, orang Afrika yang sama, orang yang gak pakai sepatu. Tapi yang membedakan 2 orang ini adalah perspektif mereka, cara pandang mereka. Ternyata Alkitab sudah memberikan cara kita memandang apapun di bumi ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di Alkitab juga ada cerita yang mirip dengan benua Afrika tadi, yaitu tentang ke-12 pengintai. Kalau kita baca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30, saudara bisa membacanya. Cara pandang kita akan menentukan hasil akhirnya. Dan Alkitab sudah menawarkan perspektif kepada kita bahwa semua yang kelihatan adalah sementara dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pertanyaannya, kekayaan saudara sifatnya kekal atau sementara? Masalah kita sifatnya, penyakit kita, kenikmatan dosa sifatnya, semua yang kelihatan sifatnya temporary atau sementara. Kita harus melatih cara kita melihat atau cara pandang kita untuk melihat hal-hal yang jauh di depan sana. Gimana ngelatihnya, Pak? Begini, apapun keputusan yang saudara mau ambil, jangan didasari dengan emosi atau overjoy. Emosi biasanya
suka mengambil keputusan yang salah, overjoy, suka janji-janji. Jangan sampai kehidupan kita disetir dengan kayak ginian. Tapi pastikan keputusan yang akan kita ambil, gaungnya, ehonya, efeknya bagus ke depannya. Nah, mungkin kita mulai bertanya-tanya, Tuhan, saya tiap hari ngeliatin yang kelihatan. Gimana caranya supaya perspektif saya dirubah? Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal bisa kita dapati kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Saudara nggak lupakan kalau Yesus datang ke dunia supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ternyata kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Maksudnya gini, untuk mengenal Tuhan tidak harus kita masuk sekolah Alkitab, tidak harus kuliah kita ambil fakultas teologi. Sekolah Alkitab dan teologi bukan ajang mengenal Yesus, tapi mengerti sejarahnya, ya. Tahu bahasa aslinya, ya. Karena kata mengenal di ayat ini diambil dari bahasa aslinya, yaitu ginosko. Pengenalan karena pengalaman, pengenalan karena mengalami, karena adanya hubungan yang erat, pribadi atau intim. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang sejati, kita harus mempunyai pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya kita harus intim dengan Tuhan. Saudara, kalau lagi jatuh cinta, semua hati dan pikiran selalu dipenuhi dengan orang yang kita cintai. Pikiran selalu dipenuhi dengan orang yang kita cintai. Nah, kalau Yesus tidak intim di dalam hati kita, makanya hati kita akan kotor. Yakobus bilang, dosa lahir dari keinginan hati. Kita harus selalu dan harus bisa intim sama orang yang jadi nomor satu dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah Yesus selalu menjadi nomor satu di dalam kepala kita, pikiran kita, hati kita? Dia number one enggak? Kalau dia enggak number one, kita susah melakukan hubungan yang intim sama Yesus. Sementara di pikiran Yesus, kita selalu menjadi yang number one di hati dia. Makanya dia mau datang dan mati buat kita semua. Saking apa? Kita number one di pikiran dia dan di hati dia. Apakah kita begitu juga? Yesus menjadi yang nomor satu. Kita mengenal Yesus. Kita intim dengan dia. Kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Kalau semuanya ada di dalam hati dan pikiran kita, kita akan menjadi orang Kristen yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu yang mengajak agar supaya kami intim, supaya kami dekat, supaya Engkau yang menjadi nomor satu, supaya kami memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan semuanya itu boleh ada di dalam pikiran kami, hati kami. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan beristirahat tidur, Engkau Allah yang menjagai kami dan membangunkan di pagi hari dengan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin.